Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Kuliah Kamis. Kali ini kita masih membahas mengenai data science. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar statistik dan matematika pada data science. Nah, kali ini di materi yang ketiga kita akan membahas mengenai data preparation. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa hampir 70 sampai 80% waktu data science itu habis dalam membersihkan data. Kenapa? Karena kalau datanya kotor, mau secanggih apapun analisisnya, mau secanggih apapun tool yang digunakan dalam data science, maka hasilnya tidak akan relevan atau tidak akan efektif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengenali apa itu data preparation. Nah, data preparation itu adalah merupakan suatu proses yang harus kita lakukan dalam data science untuk menyiapkan data agar siap untuk dianalisis ataupun diproses menjadi sebuah informasi yang nantinya bisa kita gunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian tentunya data preparation ini harus dilakukan sebelum kita melakukan analisis ataupun kita ingin mengolah data ini dalam sebuah tool machine learning. Nah, kenapa? Karena ketika data yang kita gunakan itu belum dilakukan yang namanya pembersihan atau data cleaning, maka data-data tersebut rentan terjadi banyak hal, mulai dari mungkin yang namanya data doubling, kemudian ada data null, dan lain sebagainya. Nah, kita ibaratkan ketika kita ingin memasak sesuatu, contohnya nasi goreng lah kayak gitu. Nah, tentunya sebelum kita memasak nasi goreng ini, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita harus tentukan takaran mungkin garamnya berapa, kemudian kita harus sediakan kecap, cabai, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan dalam pengolahan data. Kita harus prepare terlebih dahulu data-data apa saja yang kita butuhkan. Jangan sampai nanti ketika dilakukan pemrosesan, ternyata masih banyak data-data yang sebenarnya data yang tidak dibutuhkan dalam analisis, tapi kita inputkan dalam proses pengolahan data di machine learning kita. Nah, kemudian apa saja sih sumber dan bentuk data yang bisa kita olah? Ya, yang pertama mungkin data yang kita dapat dari hasil survei. Nah, banyak nih sekarang apalagi di bidang marketing ya, itu sering melakukan survei kepada customer, ya, menanyakan perihal terkait bagaimana produk, kemudian apakah dia senang dengan produk yang dia gunakan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan data survei yang disimpan mungkin kalau saat sekarang sudah bisa menggunakan Google Form ya. Kalau dulu mungkin dicatat tulis tangan dan sebagainya, tapi kalau sekarang sudah bisa langsung disimpan dalam bentuk Google Form dan hasilnya nanti berupa file Excel. Nah, mungkin file Excel juga banyak nih macamnya. Kalau di kantor mungkin dari aktivitas transaksi keuangan. Nah, itu masih banyak yang menggunakan tool Excel. Nah, itu data-data itu juga bisa kita gunakan dalam melakukan pengolahan data untuk mencapai atau mendapatkan hasil-hasil mungkin mengenai profit perusahaan, keuntungan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain secara teknikal, data kita juga bisa langsung ambil dari database. Nah, contohnya mungkin data dalam melakukan penjualan online. Nah, itu kan penjualan online, customer kita atau user kita itu langsung melakukan pembelian produk melalui sistem atau aplikasi, dan di mana data-data yang mereka inputkan itu tersimpan di dalam database secara langsung. Nah, sehingga data-data yang ada di database ini bisa kita ambil untuk dilakukan analisis. Nah, terakhir ada yang namanya
APA. APA ini adalah di mana kita mencoba untuk mengambil data open source atau mungkin ada beberapa sistem yang mereka membuka APA mereka sehingga dengan adanya link API tersebut kita bisa mengambil data dari sistem tersebut kayak gitu. Nah, itu adalah sumber-sumber data yang saat ini mungkin bisa kita peroleh baik secara publik ataupun privat dari perusahaan-perusahaan tertentu atau mungkin open seperti adanya API itu bisa kita peroleh dari mungkin ada tool yang namanya GitHub dan lain sebagainya dan biasanya di situ terdapat banyak library yang dimana secara library itu kita bisa akses menggunakan API-API yang sudah disediakan. Nah, kemudian secara bentuk data, di minggu lalu kita sudah menyinggung, bentuk data itu ada yang namanya kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu mungkin datanya kebanyakan numerik, kayak gitu ya. Ada nilai siswa, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya data kategorikal yang biasa kita sebut dengan data kualitatif. Nah, ini mungkin tipe jenis mobil, nama menu, kayak gitu ya. Terus jenis warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak data-data yang bisa kita kumpulkan. Nah, dan yang ketiga, mungkin salah satu data unik yaitu mengenai date atau tanggal. Nah, ini mempunyai tipe tersendiri dalam melakukan pengolahan data. Nah, kemudian barulah kita membahas mengenai data cleaning. Nah, data cleaning ini atau pembersihan data merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan di awal oleh seorang data science. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya data tersebut masih ada value yang kosong atau missing value ya dalam bahasanya, kemudian terdapat data duplikat, ada typo, kemudian format yang tidak sesuai atau tidak konsisten dalam satu kolom data, maka itu akan menyebabkan kemungkinan hasil yang akan kita peroleh nantinya itu merupakan hasil yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan apa seharusnya diinformasikan kepada stakeholder atau orang-orang yang nantinya membaca hasil dari analisis yang kita lakukan. Nah, sehingga apa solusi yang harus dilakukan dalam data cleaning? Yang pertama, mungkin kita harus menghapus data yang secara tabelnya kosong, kayak gitu ya, menghapus data kosong, kemudian kita menghapus data redundan atau duplikasi data, kemudian kita juga harus melakukan standarisasi penulisan. Nah, misalnya sering terjadi itu adalah terkait nama orang kayak gitu ya, atau konsistennya dari sisi nomor telepon. Nah, nomor telepon itu kan ada awalnya yang pakai 62, ada yang pakai 0 dan lain sebagainya. Nah, itu sebaiknya dilakukan standarisasi. Nah, kita mau pakai apa nih? Mau pakai 62, pakai 0 atau tidak ada sama sekali kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga format tanggal. Nah, tanggal ini kan banyak tipe ya. Ada yang tahun dulu, terus bulan, baru tanggal. Ada tanggal, bulan, tahun. Ada juga yang menulis bulan dengan angka, ada juga dengan huruf kayak gitu. Nah, itu merupakan suatu hal yang benar-benar harus kita perhatikan, harus disesuaikan agar nanti dalam pengolahan datanya komputer itu paham bahwa oh ini tipe datanya tanggal, oh ini adalah tipe datanya number atau mungkin secara langsung oh ini nomor telepon karena secara jumlah karakternya ada mungkin 10 sampai 12 karakter yang diawali dengan angka 0 atau 62 kayak gitu. Nah, kemudian satu lagi yang harus kita lihat dalam melakukan analisis data adalah data ekstrim atau outlier data yang dimana data tersebut terkadang kita lihat dia memiliki nilai jauh dari standar atau rata-rata nilai lainnya kayak gitu. Cuman bedanya untuk data ekstrim ini teman-teman itu terkadang tidak selalu berkonotasi negatif. Nah,
Kenapa? Contohnya, misalnya dalam kita mengumpulkan data nilai siswa atau mahasiswa. Nah, kita lihat ternyata ada satu data outlier yang dimana kondisionalnya mungkin ada satu atau dua anak yang nilainya mungkin secara rata-rata nilainya 60 sampai 70, ada anak yang satu nilainya 100. Nah, ini kan dia outlier sendiri ya, kayak gitu. Nah, tapi kan di sini bukan berarti data ini harus kita buang. Kenapa? Karena bisa jadi dari data outlier ini kita bisa melihat kenapa nih si anak bisa mendapatkan nilai lebih dari rata-rata lainnya. Apakah mungkin karena dia jenius? Apakah mungkin karena dia lebih rajin belajar daripada teman-teman lainnya? Nah, itu yang seharusnya menjadi concern kita. Jadi tidak selalu data outlier itu harus kita hapus. Nah, mungkin di sisi lain dalam data keuangan kayak gitu ya. Kita lihat secara rata-rata ini datanya angkanya baik-baik saja di atas nilai standar kayak gitu misalnya. Tapi di sisi lain kenapa ada satu divisi yang secara nilainya dia jauh banget di bawah kayak gitu. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Nah, bisa jadi datanya atau uangnya benar-benar kondisionalnya ya divisi itu lagi kesulitan dalam memperoleh profit, atau di sisi lain uangnya malah tidak masuk ke dalam pencatatan keuangan kayak gitu ya. Nah, itu harus kita benar-benar analisis ketika kita memperoleh namanya data outlier. Nah, kemudian setelah itu barulah kita melakukan transformasi data. Nah, transformasi data ini apa? Kayak gitu. Transformasi data ini biasanya ya, misalnya kita ingin menghitung ya berapa jumlah pembeli kita itu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya datanya kan disimpan dalam bentuk teks. Nah, laki-laki ditulis laki-laki, perempuan ditulis perempuan. Sehingga untuk melakukan penjumlahannya itu sedikit susah dengan rumus matematika, sehingga kita harus transformasi data ini dalam bentuk 0 atau 1 kayak gitu. Misalnya 0 adalah laki-laki, 1 adalah perempuan. Sehingga ketika dilakukan penjumlahan, ketika dilakukan perhitungan itu akan lebih mudah karena datanya sudah dalam bentuk numerik. Nah, itu. Kemudian satu lagi, balik lagi dari sisi tanggal tadi ya. Nah, kita juga harus melakukan transformasi data yang tepat. Nah, ini contohnya terkadang kan kita menyimpan data itu dalam sekaligus bentuk ya, biasanya tanggal, bulan, tahun itu disimpan dalam satu kolom. Nah, itu terkadang sangat menyulitkan tuh untuk dilakukan ketika kita ingin mengetahui ini data ini sebenarnya rentangnya apakah berapa bulan sih kayak gitu atau berapa minggu sih kayak gitu. Nah, itu tentunya kita harus lakukan preparation. Kita pisahkan mana yang tanggal, mana yang bulan, dan mana yang tahun. Sehingga kita bisa melakukan filtering atau pengolahan data secara tepat, baik dalam rentan waktu per tahun, per bulan, ataupun per minggu dan per hari. Nah, kemudian selanjutnya kita harus melakukan yang namanya filter selection. Jadi kita harus menseleksi, harus menfilter nih, data apa sih yang ingin kita gunakan agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai kayak gitu. Misalnya kita ingin melihat seberapa besar sih keuntungan penjualan produk A dalam bulan ini kayak gitu. Nah, otomatis yang data kita ambil ya produk A saja kayak gitu. Jangan produk B juga ikut. Sehingga nanti kalau seandainya produk B juga ikut ya hanya akan memperberat pengolahan data itu, karena kita tidak punya tujuan ke sana, kita hanya fokus kepada produk A kayak gitu. Nah, kemudian terakhir, tool apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam melakukan data preparation? Nah, atau mungkin spesifiknya data cleaning ya. Nah, banyak sekarang ada namanya spreadsheet ya, Google Spreadsheet itu sudah menyediakan yang namanya automate data cleaning. Nah, sehingga dengan automate data cleaning ini mempermudah kita untuk menghapus data yang mungkin redundan, double, kemudian data kosong, dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian kalau kita ingin masuk secara teknikal sedikit, kita bisa menggunakan namanya SQL. Nah, kita bisa menggunakan query-query yang ada itu untuk melakukan filtering data. Kita ingin menseleksi data apa saja, kemudian kita ingin melakukan pengecekan datanya apakah ada redundan dan sebagainya, itu bisa dilakukan pembersihan menggunakan SQL. Nah, kemudian terakhir yang lebih cukup terkenal lagi saat ini adalah menggunakan yang namanya Python, di mana di situ ada library namanya Pandas. Jadi Pandas ini memiliki fungsi untuk melakukan pembersihan data, memastikan bahwa data yang kita prepare untuk nantinya digunakan dalam analisis atau dimasukkan dalam sebuah machine learning. Nah, ini Pandas ini mempunyai fungsi yang cukup baik dalam melakukan persiapan data agar data yang masuk ke sistem machine learning atau pengolahan machine learning kita itu sudah sesuai sehingga nanti machine learning bekerja sesuai atau tepat dengan apa yang kita inginkan sehingga menghasilkan informasi-informasi yang efektif untuk dijadikan sebuah solusi. Nah, seperti itulah teman-teman yang harus kita lakukan dalam data preparation agar nanti ketika kita melakukan analisis data, ketika kita ingin melakukan pembelajaran data menggunakan machine learning, data-data yang sudah kita peroleh itu nanti menghasilkan sebuah hasil yang akurat ya pastinya. Kemudian ketika kita ingin melakukan penambahan data lagi, ketika data preparation ini udah ready, sehingga kita bisa memanfaatkan data preparation ini secara berulang untuk mengolah data-data baru yang nantinya kita juga gunakan dalam analisis kita ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui lebih, silakan teman-teman komen di bawah ini. Nanti kita akan bahas lagi mengenai data science ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.